Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami tahu Tuhan memberikan hikmat bagi kami, terutama bagi yang akan menyampaikan sesuatu bagi kami yang akan ditabiskan. Kami percaya bahwa pengurapan daripada Tuhan mengalir bagi setiap kami, dan kegiatan hari ini, sore ini boleh berjalan dengan baik, mulai dari awal sampai selesainya, oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga semuanya boleh terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Joni sudah berdoa untuk kita semua, dan di sore hari ini merupakan session terakhir untuk pembekalan calon pejabat gereja yang ada di jajaran GKI GMK. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat menguasai, sangat paham, dan bahkan banyak menerjemahkan firman Tuhan, banyak mengkhotbahkan, banyak sharing, banyak cerita kepada orang. Jadi hal yang akan kita belajar sore hari ini hanya bersifat pengulangan yang sangat dasar. Ya, tapi karena ini merupakan satu bagian dari, kalau bahasa pendidikan itu kurikulum ya, pelajaran-pelajaran yang memang harus disampaikan untuk calon-calon pejabat gereja di GMK. Sebab itu sore hari ini kita akan kembali belajar mengulang apa yang sudah sangat Bapak Ibu kuasai sebetulnya ya. Jadi saya akan bercerita terlebih dahulu. Ya, sore hari ini kita akan belajar tentang biblika atau pelajaran tentang Alkitab. Buat saya, ketika saya diserahkan tentang materi ini, saya cukup senang karena memang ada pengalaman-pengalaman menarik yang pernah saya alami. Ya, ketika saya kecil, ibu saya itu selalu mendisiplinkan saya. Dari saya SD, saya tidak boleh tidur sebelum jam 9 malam. Sesudah belajar, saya harus baca Alkitab dulu. Jadi ini merupakan satu kebiasaan yang ditanamkan oleh ibu saya sejak dari saya kecil, sehingga saya sangat senang ketika harus membaca Alkitab itu dari kecil. Dan selalu saya perhatikan ibu saya ketika ibu saya bangun pagi. Ibu saya bangun pagi itu yang dilakukan pertama kali setelah beliau bangun, berdoa, beliau menghadap Alkitab yang besar itu. Alkitab yang bahasa Indonesia sehari-hari, dan saya mengintip ketika beliau baca Alkitab itu, dan ketika beliau tidak ada, Alkitab itu saya buka, ternyata banyak sekali coretan-coretan yang ternyata ketika ada ayat-ayat yang membuat beliau dibangun, istilahnya ya, diberkati, beliau selalu coret. Akhirnya kebiasaan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat saya lihat dan saya ikuti. Makanya mungkin kalau sampai hari ini Alkitab itu karena dibiasakan lah oleh ibu saya, mungkin saya sudah membacanya berkali-kali, mungkin ada lah mungkin 25 kali dari Kejadian sampai Wahyu, cuma sampai hari ini ya nggak hafal-hafal. Dan yang paling menarik lagi buat saya ketika harus menyampaikan materinya, ada satu kata-kata yang pernah disampaikan oleh seorang teman waktu saya di Bandung. Saya masih 19 tahun. Ada seorang teman namanya Pak Tom. Pak Tom itu seorang pengusaha, dan dia waktu itu masih usia 30 tahun, dan dia bilang sama saya gini, Thomas, saya sebentar lagi mau pensiun. Saya pikir luar biasa orang ini, umur 30 tahun sudah mau pensiun gitu ya. Usia pada umumnya 60 tahun pensiun, tapi beliau merasa 30 tahun sudah cukup untuk beliau bekerja dan pensiun, karena ya perusahaannya sudah cukup luar biasa gitu ya. Dan dia bercerita pada saya bahwa, Thomas, ketika kita akan jadi orang berhasil, itu kuncinya cuma ketika kita tekun dalam firman Tuhan. Saya senang sekali kata-kata dia cerita bahwa di Singapura ada satu buku yang ditulis oleh seorang yang bisa dibilang agnostik. Agnostik itu gampangnya tidak percaya Tuhan gitu. Tapi dia menulis satu buku, kata-katanya begini, if you want to be in the success people, please read below. Maksudnya itu, kalau saudara menjadi orang yang sukses, berhasil,
Bacalah buku-buku di bawah ini. Dan referensi pertama, buku pertama yang ditunjukkan oleh orang itu, padahal dia orang agnostik, ya, maksudnya orang yang tidak percaya Tuhan, itu adalah Bible atau Alkitab. Itu beliau menyampaikan itu kepada saya dan itu cukup menarik buat saya. Dan beliau juga sangat diberkati dengan buku itu dan makanya dia sampaikan kepada saya, belajar tekun Thomas ketika harus belajar firman Tuhan. Dan itu apa ya? Akhirnya menjadi kesukaan buat saya. Alkitab selalu saya bawa kemana-mana. Karena dulu belum punya HP ya, belum punya tablet. Saya masuk ke Lawang juga hanya Alkitab kecil itu sampai saya bawa kemana-mana, pelayanan kemana-mana. Alkitab itu Alkitab pertama kali saya dibaptis, hadiah dari Pak Pendeta saya di Purworejo waktu itu ya. Jadi sampai akhirnya saking senangnya bawa Alkitab kemana-mana dan itu saya baca. Alkitab itu satu kali saya bawa naik ke Gunung Arjuna, waktu itu ada acara di Lawang untuk naik Gunung Arjuna dan saya bawa. Saya pikir kalau pas istirahat saya mau baca begitu. Ternyata ketika sampai di atas gunung, Alkitab saya itu sudah beku, tidak bisa dibaca lagi karena terlalu dingin gitu. Dan akhirnya ya saya baru ganti Alkitab setelah turun dari gunung. Nah, Bapak Ibu, itu sekelumit pengalaman pribadi saya berkaitan dengan Bible atau Alkitab. Saking senangnya saya, dan mungkin ada satu kesaksian yang paling menarik lagi, saya senang selalu saya sampaikan bahwa ada satu teman hamba Tuhan waktu saya di Tamyang Layang, beliau bilang gini, Pak Thomas, kemarin tuh saya disuruh mimpin acara syukuran gitu. Nah, saya pikir biasalah syukuran apa gitu. Tapi ternyata Pak Thomas waktu saya mulai acara, saya tanya, ini acara syukuran apa? Nah, ternyata keluarga itu bilang bahwa ini Pak acara syukuran karena anak saya sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Wih, waktu saya dengar itu, ini luar biasa gitu. Maksudnya di kalangan Kristen ini sangat jarang terjadi, bahkan mungkin baru itu saja. Saya dengar kesaksian itu pun luar biasa. Artinya istilahnya itu dikatami gitu, disyukuri bagaimana dia selesai baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu ya. Kalau mungkin kita ini masih kalah dengan saudara kita yang Muslim itu, mereka sampai bayar untuk bisa baca saja, bayar itu ya, bayar guru. Nah, kita ini anak-anak kita kadang kita tidak ajarkan mereka untuk membacanya, padahal itu sangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu sekelumit kesaksian berkaitan dengan bagaimana uniknya buku yang saudara dan saya punya. Jadi ini Alkitab pernikahan saya. Ini saya bawa juga kemana-mana, Bapak Ibu. Kalau kadang-kadang saya dipanggil untuk sharing firman Tuhan di mana-mana, walaupun ada tablet ataupun ada HP, ini biasanya tetap saya bawa karena saya lebih senang baca ini. Kalau pagi juga saya lebih senang baca yang tulisan daripada yang apa namanya, yang di tablet. Karena tablet biasanya saya untuk belajar saja. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga melakukannya lebih luar biasa. Jadi malam hari ini kita akan mengulang kembali hal-hal yang berkaitan dengan Alkitab, bukan pengertiannya, tetapi pelajaran-pelajaran mendasarnya saja Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu, saya senang video ini, dari dulu saya senang. Pendek saja, hanya sekitar 59 detik, tetapi bagaimana di Cina orang-orang ini begitu antusiasnya ketika mereka menerima buku ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melihat ya, saya sharingkan ini.
Ya, itu video singkat. Berapa kali kalau ada pemuritan Timotius pas saya ngajar materi ini, kadang-kadang saya share video ini. Ya, suaranya yang video lain masuk, suaranya Ibu Trubus. Nah, Bapak Ibu, begitu luar biasanya di Cina bagaimana buku itu sampai diselundupkan untuk bisa masuk ke Cina. Bahkan ada satu gerakan namanya God Smuggler, itu maksudnya adalah penyelundupan. God itu Tuhan. Jadi penyelundupan bukan barang narkoba, tetapi buku-buku yang saudara dan saya pegang yang namanya Bible atau Alkitab itu ke negeri Cina. Karena mereka betul-betul sangat membutuhkan hal itu sebagai pedoman hidup mereka. Bapak Ibu pasti sudah banyak dengar tentang cerita itu, dan bahkan mereka bisa memegang satu lembar saja. Alkitab itu sudah sangat senang, bukan buku tetapi satu lembar, karena mereka kadang-kadang untuk bisa berkumpul itu sesuatu yang sangat susah. Dan mereka bisa menghafalkan satu lembar. Ketika mereka mengadakan gathering, mereka akan saling berbagi dari lembaran-lembaran yang mereka miliki. Nah, sebab itu mereka begitu antusiasnya ketika ada pembagian Alkitab yang berupa buku ini kepada mereka. Nah, kalau di Indonesia ini dijual bebas di literatur manapun biasanya ada. Nah, sebab itu Bapak Ibu sebenarnya kita harus sangat bersyukur kalau hari ini kita hidup di Indonesia dan kita tidak dibatasi untuk kita memilikinya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, malam hari ini saya akan membagi bagi kita semua. Sekali lagi, ini apa yang kita pelajari adalah sesuatu yang sudah sering kita pahami. Saya hanya membagi ulang saja, pasti sangat cepat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan mencatat, boleh tidak mencatat juga tidak apa-apa, karena saya yakin Bapak Ibu sudah sangat hafal ya. Jadi saya akan share dengan slide. Nah, Bapak Ibu, ini Alkitab dalam gambar ini adalah Alkitab yang saudara dan saya pegang. Hal pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Alkitab itu sebetulnya kalau kita lihat dari sisi bahasa, Alkitab itu Al itu Tuhan atau El itu dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani maksud saya, dan kitab itu diambil dari kata-kata bahasa Arab. Jadi Alkitab itu dari bahasa Arab. Cuma sesungguhnya Alkitab itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, orang berbahasa Inggris menggunakan kata Bible yang berasal dari kata biblos, artinya buku. Ya, jadi ada dua pengertian Yunani dari Alkitab yang saudara dan saya pegang. Yang pertama itu biblos, artinya kitab atau buku. Ya. Sedangkan pengertian lain itu menggunakan kata logos. Makanya logos itu bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang tertulis atau firman yang tertulis. Bisa juga berarti artinya adalah sebuah uraian atau pemikiran atau sebuah pelajaran. Makanya kalau dalam pelajaran-pelajaran sekuler yang lainnya ada istilah misalnya biologi. Jadi bio itu adalah makhluk hidup, logos itu ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Teologi, jadi theos itu Tuhan, logos itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Jadi logos itu bisa berarti ilmu juga, atau artinya juga sebuah uraian pemikiran atau sebuah pelajaran. Ya, jadi dua hal itu bisa menjadi pengertian awal buat kita, itu pengertian secara hurufiah namanya ya. Bapak Ibu, kita akan lanjut. Nah, ini pengertian secara rohani dari apa yang kita sebut sebagai firman Tuhan atau Alkitab itu. Jadi ada beberapa catatan ayat yang menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah karena berasal memang dari Allah. Ya, saudara kita yang Muslim menyebut mereka adalah kalimatullah, gitu ya, kalimatnya Allah. Jadi Keluaran pasal 3 ayat 14, Markus pasal 12 ayat 26, kemudian Kisah pasal 4 ayat 31, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13, Ibrani pasal 4 ayat 12. Jadi Alkitab kita disebut sebagai firman Allah. Firman itu perkataan.
sesuatu yang keluar dari mulut Allah gitu ya. Terus kemudian Alkitab sendiri menyebut firman Allah sebagai tulisan atau juga disebut kitab suci atau firman Allah yang tertulis. Karena kalau dalam Yohanes itu dikatakan firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Yesus itu sendiri, firman Allah itu adalah Yesus sendiri, cuma firman Allah yang tertulis kemudian kita sebut sebagai Alkitab. Itu ayatnya ada di dalam Keluaran pasal 32 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16, Lukas pasal 24 ayat 27 dan 32, dan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Berikutnya ada satu pengertian rohani yang lain bahwa Alkitab adalah dasar pedoman kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ini tersirat, tertulis, bukan tersirat, di dalam Mazmur pasal 119. Jadi kalau saudara membaca, Bapak Ibu pasti yakin pernah membacanya. Di Mazmur 119 itu berbicara semua tentang tentang firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai pelita, firman Tuhan sebagai pengudusan A, B, C, D. Jadi Mazmur 119 itu merupakan ayat yang berkaitan dengan firman Tuhan. Sebab itu Mazmur 119 ayat 11, ayat 105, terus Matius pasal 4 ayat 8, Yohanes pasal 15 ayat 3, terus 2 Timotius pasal 3 ayat 15, Bapak Ibu tahu apa itu isinya? 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 3. Nah, bagi umat Kristus sendiri, Alkitab itu punya satu otoritas yang luar biasa. Sebab itu dia punya wibawa yang sangat tinggi berkaitan dengan iman kita. Karena dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu Alkitab punya satu wibawa yang luar biasa buat kita. Tapi bukan jimat ya Bapak Ibu. Artinya pengertian yang di dalamnya punya satu hal yang luar biasa. Kita bisa temukan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Nah, itu pengertian secara Alkitabiahnya. Kalau yang pertama tadi secara hurufiah, yang kedua adalah pengertian secara rohaninya, secara Alkitabiah, menurut ayat-ayat yang ada di Alkitab. Oke Bapak Ibu ya, saya percaya Bapak Ibu sudah sangat paham dengan hal ini. Tapi itu saya akan melanjutkan. Yang berikutnya, nah susunan di dalam Alkitab kita ini, Bapak Ibu, Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Secara detail ayat atau pasalnya yang ada di dalam Alkitab kita ada 1189 pasal. Bapak Ibu kalau lupa boleh dicatat ini karena ini merupakan satu pengetahuan dasar buat kita bahwa Alkitab kita ternyata terdiri dari 1189 pasal. Dan ayatnya sejumlah 31.173 ayat. Banyak ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nah, ini masih dibagi lagi. Seperti Bapak Ibu sudah pasti tahu bahwa Alkitab kita ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, ayat pasalnya ada 929 pasal, dan ayatnya ada 23.214 ayat. Sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, pasalnya sejumlah 260 pasal, dan ayatnya adalah 7.959 ayat. Luar biasa ya, banyak sekali. Saya akan lanjut Bapak Ibu ya. Terlalu cepat atau tidak? Kalau terlalu cepat saya akan berhenti sebentar sampai di sini, barangkali ada yang mencatat. Kalau tidak, Bapak Ibu tidak ada yang angkat tangan, berarti saya akan lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, Perjanjian Lama itu ada pembagiannya lagi Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah tahu, saya hanya mengulang saja. Ada 5 kitab pertama yang disebut kitab hukum dalam bahasa Ibrani atau disebut Torah. Kalau dalam bahasa Yunani itu disebut 5 kitab atau Pentateuch. Penta itu kan 5, jadi Bapak Ibu ada Kejadian, Keluaran,
imamat, bilangan, dan ulangan. Bapak Ibu pasti mengerti ya. Itu disebut kitab hukum. Lanjut. Di berikutnya, pembagian berikutnya di Perjanjian Lama itu ada disebut 12 kitab sejarah. Kenapa disebut sejarah? Karena dalam kitab-kitab ini merupakan, dalam kitab-kitab ini berisi tentang sejarah perjalanan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Gitu ya. Dimulai dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut gitu ya, Bapak Ibu, 1-2 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester. Nah, Esra dan Nehemia adalah sejarah dari bangsa Israel ketika mereka pasca pembuangan. Jadi boleh diperhatikan Bapak Ibu bahwa Yosua sampai kepada raja-raja, sampai Tawari, 2 Tawari adalah sejarah bangsa Israel pra pembuangan. Jadi dikisahkan dari mereka masuk ke tanah Kanaan, kemudian dari pertama kali bangsa Israel dipimpin oleh para hakim-hakim, kemudian lahirlah Samuel yang menjadi orang yang selalu mentadbiskan raja-raja Israel, dan perjalanan dari raja-raja Israel sampai kepada kitab 2 Tawari. Nah, saya ulangi lagi, untuk Esra dan Nehemia adalah sejarah dari bangsa Israel pasca pembuangan, gitu ya. Jadi ketika mereka sementara dibuang, kemudian mereka pengen kembali ke Israel. Nah, Esra dan Nehemia inilah tokoh yang sangat berperan kepada kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Esther termasuk di dalamnya. Gitu. Saya lanjut ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang perlu sedikit dijadikan bahan ingat-ingatan saja. Ini Bapak Ibu harus tahu ya, dalam hakim-hakim itu, kalau kemarin saya ikut menguji saya ikut menguji calon pendeta dari JKI yang lain, ditanyakan begitu. Ditanyakan siapakah nama hakim pertama? Menurut Bapak Ibu, hakim pertama itu Samuel atau Otniel. Otniel? Otniel. Menurut Bapak Ibu, hakim pertama itu Samuel atau Otniel? Otniel. Memang kalau ya itu ditanyakan kemarin di ujian salah satu gereja JKI yang ada di Sampit ini, ditanyakan siapa hakim yang pertama memerintah orang Israel. Ya memang kalau tertulis di kitab hakim-hakim itu adalah Otniel. Tetapi dalam satu sisi Samuel justru disebut sebagai hakim yang pertama. Gitu ya. Oke. Kita akan lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di bagian berikutnya ada disebut kitab puisi atau 5 kitab puisi. Ada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Bapak Ibu, Ayub itu merupakan sebuah kitab dari sebuah seni sastra yang ada di negeri Timur Jauh waktu itu ya. Dan justru Ayub itu merupakan kitab paling tua yang ada di Alkitab kita. Jadi kitab tertua itu bukan Kejadian justru Bapak Ibu ya, tapi adalah kitab Ayub. Jadi sebelum Musa menuliskan 5 kitab itu justru ada sebuah sastra di daerah Timur Jauh itu yang biasa ditulis oleh para tua-tua waktu itu, orang-orang bijak. Ya termasuk Ayub waktu itu, mereka sering menuliskan dalam bentuk puisi begitu. Nah, Ayub ini sebetulnya adalah sebuah sastra yang luar biasa.
Bagaimana seorang yang menderita kemudian akhirnya dipulihkan Tuhan. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, apa kitab yang tertua? Jangan dijawab Kejadian ya. Kalau kitab pertama memang Kejadian, tapi kitab tertua yang ada di Alkitab kita justru Ayub. Ya, Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami, sangat mudah ini. Mengapa begitu, Pak? Gimana, Bu? Mengapa Ayub yang tertua kitabnya? Iya, justru dalam umur, menurut penelitian, dalam penulisan-penulisan Alkitab itu, Ayub itu dia ada ditulis sebelum Musa. Musa itu kan justru dia menulis Kejadian, Keluaran, Imamat bilang. Jadi sebelum Musa ada, jadi sastra-sastra tradisional di daerah timur itu sudah ada berkaitan dengan sastra-sastra tentang orang bijak. Nah, di salah satunya adalah kitab Ayub ini. Nah, kemudian dari orang Yahudi mengadopsi ini karena ini berkaitan dengan bagaimana dia percaya kepada Tuhan, nah, kemudian dimasukkan menjadi salah satu bagian dalam kitab yang ada di Perjanjian Lama. Secara umur memang dia lebih tua sebetulnya, tapi tidak ditempatkan sebagai kitab yang pertama kali, karena nanti ada di berikutnya tentang keajaiban Alkitab, bahwa Alkitab ini bersifat kronologis, artinya berurutan. Nah, kalau Ayub ditempatkan sebagai kitab yang pertama, nanti rancu jadinya. Karena kitab yang kita punya itu, Alkitab harus dimulai dari sebuah kejadian yang pertama kali, bagaimana bumi ini terbentuk. Jadi kalau Ayub ditempatkan sebagai yang pertama, bingung nanti yang baca juga. Jadi saya sangat bangga dengan Alkitab kita karena para penyusunnya juga sangat bijaksana, sehingga menyusun kitab-kitabnya berurutan sekali. Nanti kita akan lihat kembali Bapak Ibu. Jadi memang tapi kalau tuanya tua Musa daripada Ayub kan. Jadi, kayak Daud kan setelah ini kan kayak Daud setelah Musa. Ya, tuanya tua Musa dong ya berarti duluan. Sebetulnya jadi membingungkan maksudnya. Jadi yang dimaksud tua itu adalah yang dimaksud tua itu adalah penulisannya, Bu. Jadi memang penulisannya lebih tua. Tulisan-tulisan yang ada di Ayub itu bukan tulisan-tulisan. Maksudnya kitab Ayub itu daripada Kejadian. Gitu. Makanya kalau disebut kitab yang paling tua ya Ayub itu. Karena itu berupa kitab-kitab tentang sejarah, kitab tentang kalau bisa dibilang itu bahasanya kitab-kitab orang bijak, bahasanya begitu ya, dalam sejarahnya itu. Jadi di Timur Jawa itu banyak sekali orang yang memiliki budaya sastra yang sangat tinggi, kemudian mereka sering menuliskannya dalam sebuah buku. Gitu. Ya, itu kemudian yang dipegang juga oleh Salomo dalam menuliskan kitab-kitabnya, karena dia termasuk orang yang sangat cerdas. Nah, sebab itu dia banyak menuliskan kitab-kitab yang dia tulis itu dalam bentuk sastra puisi, gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu. Berikutnya ada kitab Nabi Besar atau 5 kitab Nabi Besar. Ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Nah, Bapak Ibu, kenapa disebut Nabi Besar? Sekali lagi bukan badannya yang besar, tetapi dituliskan ini karena memang tulisannya yang sangat panjang, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel itu tulisannya sangat panjang, pasalnya banyak begitu ya. Ratapan, Yeremia, Ratapan itu ditulis oleh Yeremia sendiri, dibantu oleh asistennya, atau sekarang itu boleh dibilang sebagai juru tulisnya dia, namanya Baruk, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan keliru. Siapa yang menulis kitab Yeremia, Ratapan? Nanti, jadi penulisnya namanya Baruk gitu ya. Yang memang sumber sejarahnya seorang yang namanya Yeremia gitu. Tapi dia punya seorang juru tulis asisten yang selalu membantu dia untuk menulis, namanya Baruk. Nah, dia orang yang sangat cerdas luar biasa dalam ingatan dia, sehingga dia menjadi orang yang bisa dibilang notulen yang sangat luar biasa begitu. Berikutnya ada 12 kitab Nabi kecil, Bapak Ibu.
dari Hosea sampai Maleaki. Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Latar belakang dari mereka, para penulis ini bermacam-macam Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cari referensinya sendiri. Saya tidak bagikan per detailnya karena memang itu banyak sumbernya sehingga Bapak Ibu bisa mencari sendiri. Bahkan kalau kita membaca langsung di Alkitab, profesi mereka sudah sangat cukup tersirat sehingga Bapak Ibu bisa mengerti, oh misalnya kayak Hosea, apa pekerjaannya gitu ya. Yoel, apa pekerjaannya gitu. Ini sangat bagus untuk pengetahuan buat kita semua. Bahkan di TikTok saja sering keluar ini bagaimana urutan-urutan Alkitab sekarang sangat mudah untuk dicari. Itu disebut nabi kecil, saya ulangi lagi, karena memang tulisannya yang sangat pendek. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Mungkin sesi yang paling pendek adalah hari ini, karena sudah dipahami semuanya. Berikutnya di dalam Perjanjian Baru, ada 4 kitab Injil, bisa juga disebut kitab sejarah dari Tuhan Yesus ya. Ada kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, atau kitab 4 kitab Injil ya. Berikutnya ada 21 surat kiriman. Jadi ini adalah surat-surat penggembalaan yang diberikan oleh, jadi ada bintangnya di Perjanjian Baru itu namanya Rasul Paulus. Kenapa saya sebut bintang? Karena dia menuliskan begitu banyak tulisan-tulisan penggembalaan yang diberikan kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani dan juga kepada anak rohaninya. Tidak hanya, tapi juga beberapa itu tulisan dari Petrus, Yohanes, Yakobus sendiri, dan Yudas. Titus, Filemen adalah muridnya. Nah, untuk kitab Ibrani sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan siapa penulisnya. Memang pada umumnya orang menyepakati bahwa surat Ibrani itu ditulis oleh Rasul Paulus karena gaya penulisannya yang memang mirip dengan gaya tulisan yang lain. Cuma tidak disebutkan secara langsung bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus. Bisa menjadi asumsi lain bahwa penulisnya adalah orang lain, begitu Bapak Ibu. Tapi yang jelas Ibrani adalah kitab yang dituliskan kepada orang-orang yang berbahasa Ibrani. Gitu Bapak Ibu. Ya, ada 21. Jadi nanti kalau misalnya ada satu pengertian dasar, Bapak Ibu tahu ya, bahwa surat kiriman jumlahnya ada 21 surat. Ya, lanjut. Dan satu kitab terakhir, yaitu kitab nubuatan, yaitu adalah kitab Wahyu. Itu kitab paling terakhir. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Mudah saja ini untuk dipahami, itu urutannya. Nah, sekarang berkaitan dengan waktu dan penulis Alkitab. Mungkin hanya merefresh ulang, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Namun ada beberapa atau sebagian ditulis dalam bahasa Aram. Ya, seperti Esra pasal 4 sampai pasal 8, kemudian Daniel pasal 2 sampai pasal 7, dan Yeremia pasal 10 ayat 1 itu ditulis dalam bahasa Aram. Jadi bahasa Aram itu adalah bahasa yang dipakai pada umumnya masyarakat Israel waktu itu. Ya, jadi untuk penulisan sendiri menggunakan bahasa Ibrani, tetapi bahasa hari-harinya menggunakan bahasa Aram. Nah, Tuhan Yesus bahasa sehari-harinya juga menggunakan bahasa Aram. Makanya doa Bapa Kami itu ditulis dengan bahasa Aram. Nah, pada umumnya orang Yahudi itu menuliskan doa-doanya dalam bahasa Ibrani, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan dalam bahasa Aram. Artinya secara rohani bahwa Tuhan Yesus itu mau mengajarkan bahwa doa itu kemudian menjadi bukan sesuatu yang eksklusif yang bisa hanya dilakukan oleh para imam waktu itu,
dibacakan oleh para imam pada waktu itu, tetapi juga bisa menjadi sebuah hubungan pribadi yang sangat personal. Makanya kemudian Tuhan menyebut Tuhan itu Bapa dan mengajarkannya dalam bahasa Aram. Artinya masyarakat yang umum juga boleh bersentuhan dengan Tuhan. Nah, ini uniknya dan bersyukurnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan begitu memudahkan kita untuk mengenal pribadi Bapa itu. Makanya kemudian menggunakan bahasa Aram. Nah, untuk perjanjian baru ditulis dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani. Kenapa dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu? Karena dalam waktu itu bahasa Yunani ini semacam bahasa internasional. Jadi kalau hari ini adalah bahasa Inggris, bahasa yang sangat dipahami oleh banyak orang dan punya. Karena memang pengetahuan yang dari Yunani itu sangat banyak sehingga bahasanya itu digunakan sebagai bahasa pengetahuan waktu itu, bahasa internasional, sehingga Alkitab ini dalam perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani sehingga supaya mudah banyak dikenal oleh banyak orang juga. Jadi pintar juga para penulis-penulis Alkitab. Dan waktu penulisannya luar biasa Bapak Ibu. Ini dalam jangka waktu yang sangat lama, panjang sekali ya, 1.500 sampai 1.600 tahun. Jadi kira-kira penulisannya adalah dari tahun 1440 sebelum Masehi atau sebelum Yesus lahir sampai kepada tahun 95 Masehi sesudah Yesus gitu ya. Jadi ditulis mungkin oleh Yohanes di Pulau Patmos itu. Jadi karena murid Tuhan Yesus yang terakhir yang tidak mati ya itu Yohanes sendiri. Jadi ini buku yang luar biasa, ditulis sangat lama dalam bagian-bagian yang sangat lama. Nah, yang unik lagi begini Bapak Ibu. Tadi sempat saya singgung sedikit bahwa penulis dari Alkitab ini bermacam-macam profesinya. Saya tidak sebut satu persatu, hanya sebagai contoh saja bahwa misalnya seperti Musa. Musa itu seorang pangeran. Nah, tentunya karena dia terdidik di kerajaan, sehingga di dalam pemaparannya dia sangat detail. Makanya ketika dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, ketika harus membuat kemah suci, selain memang dia masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga detail-detail itu bisa teringat dengan baik, ya waktu itu dia mengkhususkan diri untuk Tuhan. Di samping itu juga memang orangnya sangat cerdas, luar biasa. Dari seorang pangeran, dia terdidik untuk hal-hal yang bersifat akademis. Sehingga dalam tulisan-tulisannya dia menjadi orang yang sangat detail. Luar biasa detailnya. Kalau Bapak Ibu bisa buktikan dalam penulisan bagaimana ukuran-ukuran bait suci itu ya, bukan bait suci, kemah suci itu ya. Tiangnya harus begini, itu tulisan yang luar biasa dari seorang Musa. Kalau enggak dia seorang yang sangat cerdas, tidak mungkin. Nah, berikutnya dikatakan penulisnya itu bermacam-macam. Ada juga orang yang berprofesi sebagai nelayan, misalnya ya. Yang lain Bapak Ibu ada tahu siapa saja, misalnya Petrus. Dan juga yang lainnya ada yang sebagai nabi, ada sebagai pejabat kerajaan seperti Daniel. Itu yang kemudian mempengaruhi bagaimana gaya tulisan mereka. Jadi latar belakang penulis itu mempengaruhi bagaimana gaya tulisannya. Tapi inilah yang kemudian menjadi keunikan dari Alkitab kita, bahwa sekalipun ditulis oleh orang-orang yang berlatar belakang profesi yang berbeda-beda, tapi punya satu kesatuan di dalam pemikiran akhir tentang untuk apa Alkitab itu ada gitu. Makanya luar biasa Alkitab kita Bapak Ibu ya. Dan kita juga bersyukur kalau Alkitab kita juga ditulis oleh orang-orang yang berbagai profesi, sehingga dari sudut manapun Alkitab ini bisa dimengerti. Makanya Alkitab kita juga secara umum boleh diterjemahkan, bisa diterjemahkan kepada semua versi. Versi anak-anak pun ada Alkitab untuk anak-anak. Versi bahasa Inggris pun macam-macam, bahasa Inggris itu macam-macam bahasa Inggris versinya. Kalau dulu pertama kali kan Alkitab itu ditulis oleh
untuk orang umum itu dalam versi King James. Jadi King James itulah versi pertama yang ditulis untuk orang awam, bukan imam gitu maksudnya ya, tapi untuk raja saja. Makanya disebut Alkitab versi King James. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Dan bahan yang dipakai untuk menulis Alkitab kita yang sekarang ini kan sangat mudah ya. Ini sangat mudah untuk dipahami karena sekarang kertas itu banyak. Kalau zaman dulu kan teknologi kertas itu belum ada, jadi masih menggunakan alat-alat yang ketemu lah yang bisa nulis, misalnya tanah liat itu yang disebut terakota, atau bisa apa? Kalau bahasa sekarang kemudian dibilang tuh tablet. Tablet itu sebetulnya adalah lempengan-lempengan tanah liat yang bisa dituliskan. Zaman itu namanya terakota, bisa juga. Atau batu juga bisa. Nah, papirus adalah teknologi yang paling canggih lah waktu itu untuk kemudian bisa menuliskan. Nah, papirus itu kemudian yang menjadi istilah dalam bahasa Inggris paper. Jadi kalau kita kenal istilah paper hari ini dalam bahasa Inggris itu dari kata papirus, itu tanaman ya yang dibuat lempengan gitu. Oke, Bapak Ibu, itu sederhana saja. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, ini mungkin bagian terakhir, sederhana saja, berkaitan dengan keajaiban Alkitab. Bapak Ibu, mungkin saya bertanya dulu ya, karena ini bagian terakhir. Sebagai kuis, saya mau tanya sama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kitab yang pasal paling tengah-tengah di antara seluruh kitab saudara, pasal berapa? Ya, ini kita sambil ini dulu ya, istilahnya apa ya, icebreaker. Tadi kan jumlahnya sangat banyak ya Bapak Ibu ya, ada pasalnya banyak sekali. Nah, di tengah-tengah, ini pengetahuan saja, pengetahuan saja untuk icebreaker ya, sebelum saya lanjut tentang keajaiban Alkitab. Pasal yang paling tengah di Alkitab saudara, saya akan naik lagi ke atas. Nah, di Alkitab kita kan 1189 pasal. Nah, Bapak Ibu pernah atau tidak menyelidiki pasal yang paling tengah di dalam Alkitab kita adalah pasal berapa? Di kitab mana? Karena di beberapa berapa namanya tes calon pendeta itu keluar, Bapak Ibu. Saya tidak tahu ini keluar atau tidak. Kitab Mazmur. Mazmur ya. Ya, kitabnya kitab Mazmur memang, tapi pasalnya pasal berapa? Pasalnya 119 kah? Pasal berapa? Mazmur 118. Iya, tepuk tangan untuk jadi pasal Mazmur pasal yang paling tengah di antara semua pasal itu adalah Mazmur 118. Nah, uniknya Alkitab kita adalah pasal paling pendek adalah Mazmur 117 dan pasal paling panjang adalah Mazmur 119. Jadi yang tengah-tengah itu diapit oleh pasal paling pendek dan pasal paling panjang. Hebat sekali Alkitab kita ini, presisi. Presisi itu maksudnya ketajaman pengukurannya itu tepat sekali. Kok bisa begitu? Nah, ini saya juga tidak bisa menjawabnya Bapak Ibu, karena memang keajaiban dari buku yang kita punya itu sampai segitunya. Nah, pasal 119 itu isinya tentang apa Bapak Ibu? Pasal 118. Isinya tentang apa Bapak Ibu? Pasal 118. udah siap ya. Tentang Ingat apa Bu? firman Tuhan. Berlindung pada Tuhan. Ya? Berlindung pada Tuhan. Iya, betul. Jadi saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang paling tengah juga itu berbicara tentang kita berlindung sama Tuhan. Jadi judulnya itu tentang, kalau dalam bahasa Indonesia itulah nyanyian puji-pujian. Di pujian. Ya.
Jadi Bapak Ibu boleh lihat lagi, ini sebagai pengetahuan saja bahwa yang paling tengah, pasal yang paling tengah di Alkitab kita adalah Mazmur 118. Dia diapit oleh pasal paling pendek dan pasal paling besar, paling panjang. Luar biasa ya, Alkitab kita ini dahsyat. Oke Bapak Ibu, itu sekedar icebreaker saja ya. Saya akan lanjut sedikit lagi. Nah, ini saya kasih tulisan itu judulnya Keajaiban Alkitab. Yang pertama berkaitan dengan formasinya. Formasi itu maksudnya urutan ya. Jadi urutan dari buku yang saudara dan saya pegang, Bapak Ibu pegang itu adalah buku, kalau diadakan sebuah referensi buku kita yang kita pegang yang namanya Alkitab ini pasti menang. Kenapa? Buku yang baik adalah buku yang berurutan dalam membuat sebuah kronologi kisah atau cerita. Jadi buku yang kita pegang yang disebut Alkitab ini juga bisa disebut sebagai sumber dari sejarah manusia. Jadi kalau para arkeolog seringkali menggali misalnya kota Sodom. Bagaimana mereka bisa menemukan kota Sodom? Awal kata Sodom ya pasti ada di dalam Alkitab ini. Jadi Alkitab ini luar biasa. Jadi formasi atau urutannya itu Bapak Ibu ini luar biasa. Buku yang urutannya dari manusia belum ada, terus manusia jatuh dalam dosa, kemudian perkembangan manusia sampai datangnya juru selamat, yaitu center atau pusat dari pemberitaan ini, sampai kepada zaman disebut zaman nubuatan yang ada dalam kitab Wahyu, sampai kepada kekekalan. Buku ini menuliskannya. Jadi ini buku ini luar biasa urutannya. Jadi kalau diadakan sebuah diskusi tentang buku atau bedah buku, Alkitab yang saudara dan saya pegang itu menang dia. Karena apa? Runtutan ceritanya, kisahnya berurutan luar biasa. Dahsyat sekali. Jadi saudara dan saya, Bapak Ibu harus bangga memiliki sebuah patron tulisan yang memang urutannya jelas. Ya Bapak Ibu. Ya, kemudian unity-nya atau kesatuannya. Kesatuannya itu berbicara bagaimana, kok bisa nyambung gitu loh maksudnya. Bagaimana buku ini ditulis, yang tadi saya sampaikan, yang saya tulisannya ini ditulis kurang lebih dari 1.500 sampai 1.600 tahun. Lama banget itu. Sekitar 15 abad sampai 16 abad. Ya Bapak Ibu ya. Otomatis dalam 15 atau 16 abad itu perkembangan manusia, budayanya sudah berubah-ubah gitu. Nah, setiap budaya itu pasti menghasilkan pola pemikiran dan cara penulisan yang berbeda-beda. Apalagi ditambah latar belakang para penulis yang sangat berbeda-beda. Contohnya yang ada di sini saja. Ini kan kita pesertanya ada berapa orang ya? 20 atau berapa ini kita ini? Kalau saya minta tolong Bapak Ibu menulis sebuah paper atau sebuah tugas, pasti Bapak Ibu walaupun materinya sama, cara menulisnya pasti beda-beda. Karena beberapa orang Bapak Ibu latar belakangnya guru. Pasti cara menulis seorang guru pasti beda dengan misalnya ibu-ibu yang rumah tangga, yang mungkin apalagi yang guru ini pun aja macam-macam. Beda-beda pasti, sudut pandangnya itu dalam cara berpikirnya pasti beda-beda. Tapi kemudian dari sudut pandang latar belakang profesi yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda-beda, dalam tahun yang berbeda-beda, tapi isinya punya satu kesatuan yang luar biasa. Nah, makanya buku ini dahsyat ini, umurnya luar biasa ini. Terus begitu Bapak Ibu, usianya itu yang tadi sudah kita lihat bersama-sama, ya buku yang paling usianya mungkin paling tua ya, bisa dibilang adalah ya ini Alkitab kita ini dari zaman nenek moyang kita keberapa sana ini sudah tulisan-tulisan ini sudah ada gitu ya. Terus penjualannya, nah penjualan pernah disurvei the best seller atau penjualan terbaik di dunia hari ini buku ya
buku ya itu Bapak. Buku terbaik yang pernah dijual yang terbanyak adalah buku yang Bapak Ibu pegang atau disebut bestseller, penjualan terbaik. Artinya kalau itu dibeli oleh banyak orang, bahkan menjadi penjualan terbaik, pasti banyak orang membutuhkan. Bahkan kemarin mungkin Bapak Ibu sempat dihubungi juga dari Lembaga Alkitab Indonesia, kalau disambit dihubungi lagi dari Lembaga Alkitab Indonesia untuk membagikan Alkitab secara gratis lagi. Jadi bagaimana banyak orang memang hari ini membutuhkannya. Cuma saya agak menyesal kadang-kadang hari-hari ini banyak anak-anak kita mereka juga tidak mau baca padahal sudah dibuat segitu banyak ya. Terus popularitas itu dari kata populer. Ya, buku yang paling populer ini. Dan saya sudah sempat cerita tadi di awal kita belajar. Bahkan orang yang paling agnostik itu dia pernah bertobat. Ada seorang dokter hewan, dia tidak percaya Tuhan. Kemudian dia bertobat itu gara-gara baca Alkitab tentang Tuhan Yesus memasuki Yerusalem menaiki keledai muda. Nah, dia berpikir begini, karena dia seorang dokter, dia berpikir bahwa tidak mungkin seekor keledai beban muda itu akan mau ditunggangi karena memang dia berpengalaman untuk menjadi keledai tunggangan gitu loh. Jadi dalam kebiasaan orang Yahudi memang sampai hari ini orang Timur Tengah itu menggunakan keledai untuk mengangkut beban gitu ya, melewati padang-padang gurun gitu. Dan hari itu Tuhan Yesus memerintahkan muridnya untuk mengambil seekor keledai muda untuk ditunggangi Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, ketika dia membaca ayat itu, dia sangat kagum. Kenapa? Pasti ini orang hebat nih, sampai seekor keledai yang muda saja nurut. Nah, itulah yang membuat dia bertobat, Bapak Ibu. Akhirnya dia jadi percaya Yesus. Jadi luar biasa buku ini, sampai tidak usah kita menerjemahkan terlalu tinggi kepada orang bisa bertobat. Hebat ya, Bapak Ibu, luar biasa. Terus kemudian dari faktor bahasa, Bapak Ibu, saya sudah sampaikan tadi, bahasanya itu ditulis dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani, dan ditulis oleh orang yang jumlahnya kurang lebih 40 orang dalam berbagai latar belakang pekerjaan. Ini hebatnya buku kita ini. Kalau kita melihat banyak buku di dunia hari ini, paling hanya ditulis oleh satu orang dan satu profesi. Tapi buku ini ditulis oleh 40 orang dalam latar belakang yang berbeda-beda, dalam bahasa yang beda. Makanya buku ini luar biasa. Ya, luar biasa. Pokoknya sangat luar biasa lah. Makanya saya jujur Bapak Ibu, saya sangat mencintai buku ini. Saya senang bacanya hari-hari. Tiap hari saya baca, bukan karena bukan karena sekedar karena saya ini hamba Tuhan, bukan. Tetapi karena saya senang membacanya. Saya cinta sekali dengan buku ini. Ya, kemudian pemeliharaannya ini luar biasa. Jadi pemeliharaan itu dalam arti bahwa bagaimana Alkitab ini bisa tersusun rapi karena bagaimana tulisan-tulisan yang dari zaman dulu itu, zaman dahulu kala sampai mungkin tulisan yang terakhir itu yang ditulis oleh Yohanes itu Alkitab tulisan aslinya itu masih ada gitu. Jadi ini luar biasa. Bapak Ibu ya, jadi kita harus bangga sekali lagi memiliki Alkitab ini. Sekali lagi saya tekankan lagi, kita harus bangga memiliki pedoman hidup tulisan yang luar biasa ini. Jadi makanya saya memotivasi kepada Bapak Ibu semua, mari kita membudayakan sebuah literasi membaca Alkitab. Saya percaya Bapak Ibu sudah, tetapi kita budayakan kepada juga generasi-generasi di bawah kita. Ya, kebetulan kalau saya di sekolah selalu saya tiap hari saya pantau anak-anak yang kebetulan belajar dengan saya. Kamu sudah baca Alkitab belum? Saya akan tanya ke mereka pribadi per pribadi. Tujuan saya sih bukan hanya karena nilai, tetapi maksud saya
saya membudayakan kepada mereka bahwa itu sangat penting buat kehidupan mereka. Karena buku ini, ya Bapak Ibu, ini tulisan yang ada dalam buku ini juga yang akan menyertai nanti kita pada waktu kita nanti dipanggil Tuhan, ya kan? Yang terakhir kali kan tulisan yang ada di sini yang dibaca nanti kan. Tidak ada buku lain yang akan dibacakan pada waktu nanti kita dipanggil Tuhan. Bukan ijazah kita dulu IPK-nya berapa, bukan apa-apa, tapi ya buku-buku ini yang akan bahkan dibacakan untuk kita. Jadi itu secara sederhana saya sampaikan tentang Alkitab. Jadi ini pelajaran yang sederhana, saya tidak menguraikannya terlalu panjang Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah sangat mahir. Jadi sekali lagi ini hanya bersifat pengulangan saja, pengulangan sesuatu yang sangat sederhana untuk kita, makanya cukup 1 jam saja saya memaparkan kepada Bapak Ibu, dan untuk detail-detailnya Bapak Ibu bisa mencari sumbernya nanti di Google juga ada. Kemudian kalau mau belajar sendiri melalui internet berkaitan dengan siapa-siapa yang menulis, saya kan tidak memaparkan di sini ya. Misalnya kitab ini ditulis oleh siapa, terus kemudian apa-apa yang berkaitan dengan pengetahuan Alkitab saya tidak tulis di sini supaya kita semua belajar, Bapak Ibu ya, belajar mencari sendiri. Jadi demikian Bapak Ibu secara singkat apa yang saya paparkan untuk hari ini, saya bisa bagikan berkaitan dengan Alkitab. Tidak sulit dan sangat mudah dipahami, dan saya percaya Bapak Ibu sudah paham duluan. Saya hanya memotivasi saja. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Saya tidak berkata siapa yang mau bertanya, karena semua di sini, yang ada di sini adalah orang yang ahli di dalam Alkitab. Jadi saya tidak mau menjadi narasumber tunggal karena saya percaya Bapak Ibu pun bisa menjawabnya seandainya ada yang mau didiskusikan di antara kita. Oke, silahkan Bapak Ibu, saya berikan ruang untuk bertanya. Ada? Silakan. Pasti sudah sangat jelas ya, sangat mudah dipahami. Silakan. Ya, Shalom. Om Thomas, terima kasih atas pengajarannya yang luar biasa. Saya sangat diberkati Om Thomas. Bapak Ibu, tadi ada pengalaman Om Thomas yang luar biasa tentang Alkitab nih. Ya, sebelum saya tadi sempat kehilangan materi Bapak Ibu karena ada pengganggu gitu ya. Ini kan kita mendengar hal-hal dari surga, hal-hal yang surgawi, ada pengganggu dari bumi tadi. Jadi saya sempat kehilangan perkara yang mahal. Tapi sebelumnya saya minta sebelum saya minta yang hilang tadi, ada pengalaman begini Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan hal ini. Kami di sini ada grup ABA. Mungkin Bapak Ibu sudah ada nih, atau sudah ada di dalamnya, atau sudah membentuk, sudah melakukannya. Ada grup ABA, yaitu Ayo Baca Alkitab. Itu biasa kami lakukan di sini, di gereja kita di sini nih ada 3 kelompok, dan kebetulan pas kelompok saya ini, kelompok kami baru wisuda kemarin. Jadi kami di wisuda Bapak Ibu, setelah selesai sampai Wahyu di wisuda. Jadi 1 hari dulunya yang putaran pertama itu 10 pasal. Aduh, itu tertekan batin dan sangat berat Bapak Ibu ya. 10 pasal. Di mana-mana kami baca Alkitab. Akhirnya terus kami kurangi. Putaran yang kedua 5 pasal. Sudah khatam. Yang 10 sudah selesai. Yang 5 sudah selesai. Terus yang ketiga ini sudah S3 ini, jemaat maksudnya ya. 3 pasal. Nah, Bapak Ibu, ini kami hanya mendukung atau mengajak, mensupport para jemaat untuk membaca firman Tuhan. Awalnya memang sangat berat. Ya, memang sangat berat karena tidak biasa.
dan sangat dipaksakan gitu ya. Tidak apa-apa, memang harus dipaksa. Karena yang daging ini kalau nggak dipaksa gitu nggak bisa nurut gitu ya. Tapi akhirnya lama-lama menjadi biasa, Bapak Ibu ya. Dan itu sangat luar biasa. Nah kemarin habis apa namanya di wisuda, ini sudah putaran ketiga. Jadi kami wisuda pakai toga, tapi fotonya aja secara online gitu ya, luar biasa. Nah untuk sementara saya bilang untuk sementara ya berhenti dulu, free dulu, mungkin 1 minggu ke 2 minggu. Rupanya jemaat sangat rindu, ya sudah terlanjur gitu, ketagihan gitu ya, sudah terlanjur tiap pagi harus baca Alkitab pagi, baca Alkitab. Tadinya ngerti, nggak ngerti, pokoknya baca saja. Lama-lama harus ada berkatnya yang dibagi. Nah, Bapak Ibu itu pengalaman kami. Kita bisa juga membentuk ibu-ibu ya, Bapak Ibu ya, membentuk kelompok atau regu grup ABA. Itu ada hostnya, mungkin ada yang sudah ada kan? Ada hostnya, jadi lapor, saya sudah selesai, dari pasal ini selesai. Itu hanya mendorong, ya, memotivasi jemaat. Kalau hamba-hamba Tuhan, apalagi Pak Thomas ini sudah sampai 25 kali, ini sudah di luar rambut, ini sudah di luar kepala gitu ya. Tapi kalau untuk jemaat itu susah loh Bapak Ibu ya, untuk membaca firman Tuhan secara rutin. Nah itu bisa untuk memotivasi. Cantik-cantik saya kasih toga, ya kasih macam-macam. Telah lulus baca, sampai pendetanya, sampai Pak Lukas juga. Jadi untuk memotivasi semua jemaat. Bentuk grup ABA untuk membaca Alkitab daripada kita baca yang lain-lain. Jadi di kelas di mana saya baca, nah janjinya bacanya tidak lewat HP, kalau di tempat umum harus di Alkitab gitu. Jadi kalau baca HP kan kesannya kita mainan HP. Jadi dilihat murid-murid gitu, ibunya mau baca Alkitab, tidak apa-apa, daripada mendingan kita fanatik gitu ya. Ya, itu pengalaman saya ya, pengalaman kami di sini ada 3 grup ABA. Nanti selesai di wisuda, ulang lagi dari kejadian. Jadi kami sudah 3 kali putaran. Nanti kalau kami tambah deh grupnya ya. Kami tambah grupnya dari luar Balikpapan. Nanti Bu Esther. Tadi ada kehilangan harta nih ya, ada kehilangan keajaiban. Ada yang kedouble kali Mas ya. Ada kehilangan ini Mas Thomas, mungkin ada sedikit saja diulangi ya. Keajaiban Alkitab tadi, formasinya sudah, kesatuannya, usia, penjualan dan popularitasnya. Mas, saya tadi kehilangan, mohon maaf. Bisakah diulang sedikit? Saya sudah mencatat, cuma yang ketiga itu hilang. Bapak Ibu mohon maaf ya. Ya Bu, jadi Alkitab kita itu kepopulerannya atau popularitasnya, ya dari kata populer itu artinya Bapak Ibu sangat tahu bahwa itu terkenal. Jadi kitab yang kita punya ini adalah buku yang sangat populer atau sangat terkenal. Karena dimodifikasi dalam berbagai bahasa. Sehingga hari ini kita bisa membaca Alkitab dalam versi bahasa suku kita masing-masing. Sehingga membuat buku ini menjadi sangat populer. Ya, jadi kemarin sempat beberapa tahun kemarin dari mana itu, dari PGI juga, dari LAI atau dari mana itu sempat mau mengajak kerjasama untuk ikut bantu menerjemahkan dalam suku apa, saya sempat lupa. Jadi luar biasa, waktu saya di Papua juga ada dari Filipina itu berusaha menerjemahkan bahasa Alkitab bahasa Indonesia dalam bahasa Mairasi. Waktu itu saya di suku di Papua di Mairasi. Jadi makanya buku ini disebut sangat populer karena bisa ditranslate kepada bahasa suku-suku yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Ya, sehingga menjadi buku ini menjadi sangat populer, luar biasa. Dan itu sangat diizinkan. Mungkin dalam penerjemahannya ada yang karena budaya yang sangat berbeda. Kalau misalnya kenapa di dalam bahasa Yunani satu kata bisa punya satu pengertian yang luar biasa,
detail bisa banyak artinya, tetapi mungkin dalam bahasa Indonesia tidak terlalu, tapi tidak menghilangkan esensinya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak masalah. Mungkin kalau kadang-kadang kita atau ada bantuan berkhotbah, saya lebih suka menggunakan referensi bahasa Inggris karena bisa lebih lengkap. Tidak masalah juga. Tetapi dalam bahasa Indonesia kita yakin bahwa yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sudah melalui satu proses penyuntingan budaya juga yang sangat bagus berkaitan dengan bahasa, sehingga tidak menghilangkan esensinya atau artinya. Ya, sebab itu kita harus bangga dengan buku yang kita punya ini. Saya ngomong sambil merinding, Bapak Ibu. Saya sangat merinding karena saking bangganya buat saya pribadi, karena apa yang kita pegang ini begitu bisa dibilang book of book. Jadi buku di atas segala buku. Ya, saya ingat waktu saya di Papua itu ada seorang bapak namanya Pak Kambuaya. Beliau itu ceritanya tidak pernah sekolah ya. Tapi beliau berdoa, Tuhan, ini ceritanya temennya yang cerita. Tuhan, saya pengen bisa baca supaya saya ini bisa baca Alkitab. Doanya cuma begitu Bapak Ibu. Waktu beliau kecil, kemudian nggak tahu mujizat Tuhan bagaimana, beliau itu bisa baca dan akhirnya bisa baca Alkitab. Nah, karena bisa baca Alkitab ini, akhirnya beliau ikut kejar paket A, lolos Bapak Ibu. Terus akhirnya kejar paket A lolos, ikut kejar paket B, lolos lagi. Kejar paket C, lolos lagi, kan sama dengan SMA. Dia daftar PNS, waktu itu PNS belum kayak sekarang. Jadi dia daftar dari penjaga sekolah. Tembuslah dia PNS penjaga sekolah. Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, dia tembus UT, Universitas Terbuka. Jadi dia tidak pernah duduk di bangku sekolah untuk sekolah formal, tetapi dia punya kecerdasan luar biasa. Saya kalau dengar beliau khotbah tuh, wih, wahyunya luar biasa. Hanya gara-gara ketekunan beliau baca Alkitab yang satu bahasa itu saja dalam versi bahasa Indonesia dan mungkin bahasa daerah beliau ya. Tapi kalau saya melihat bagaimana beliau khotbah itu kagum saya. Luar biasa. Padahal kalau bisa dibilang Bapak ini orang yang sangat sederhana, kemana-mana saja, nggak pernah pakai sandal. Pakai kaki Adam gitu namanya orang kalau Papua bilang itu, kaki kosong. Dan bahkan terakhir beliau jadi, waktu itu zaman PSBY, jadi tim suksesnya Pak SBY. Dan diundang langsung sama Pak SBY datang ke istana, ke rumahnya di Cikeas untuk bertemu langsung dengan keluarganya. Makanya beliau pulang ke Papua waktu itu kesaksian sampai mertuanya Pak SBY, orang tuanya Pak SBY atau mertuanya itu nangis. Karena aduh anak kamu ini luar biasa. Artinya orang kan kata firman Tuhan di Amsal, cecak aja bisa di istana raja ya. Beliau mengumpamakan dirinya itu seperti cecak gitu, bisa masuk istana raja. Bagaimana dia bisa sampai ke istana raja? Cuma baca ini Bapak Ibu. Sampai dia dapat gelar S1, tidak pernah dia sekolah formal di bangku sekolah, tapi pengetahuannya tentang keilahian luar biasa. Saya senang sekali. Dan kalau dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan nih, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, dan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Itu terjadi juga dengan orang itu. Saya melihat bagaimana perkembangan beliau dari orang yang sederhana, pengen bisa baca supaya bisa baca Alkitab, sampai akhirnya orang itu sugih, diberkati hidupnya, cuma jualan kangkung, sampai bisa beli mobil, rumahnya besar. Wih, saya bilang, dahsyat ini orang ini, saya bilang, sampai jadi tim suksesnya Pak SBY, sampai jemaat-jemaat saya di Papua itu heran. Karena mereka bilang, saya ini sekda, belum pernah ketemu Pak SBY, ke Istana Negara aja belum pernah, kamu ini yang cuma anak kecil, bahasanya mereka bisa sampai ke Istana Negara. Nah, Bapak Ibu, ternyata Alkitab kita ini tidak pernah bohong. Ya, dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 100 atau 99 itu dikatakan bahwa engkau akan lebih bijak daripada orang tua. Ya, bahkan lebih hebat dari guru-gurumu, katanya begitu ya dalam Mazmur 119, dan lebih berhikmat daripada musuhmu. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan yang saudara dan saya baca ini. Jadi ajar Bapak Ibu anak-anak kita untuk tekun baca firman Tuhan. Tadi seperti kesaksiannya Ibu, ngerti nggak apa-apa deh, gitu ya. Jadi populer tuh begitu Bu ya, dikenal sampai ke suku-suku yang ada di seluruh bumi ini. Terima kasih Bu motivasinya untuk kita semua. Mungkin ada lagi yang mau di-sharingkan, silahkan Bapak Ibu berkaitan pengalaman kita dalam membaca Alkitab.
Silakan untuk meneguhkan kita semuanya. Karena ini kan hamba-hamba Tuhan, jadi pasti ada pengalaman yang luar biasa. Silakan. Saya Pak. Ya, Bu Guru, silakan. Gini, waktu mereka distri itu dulu pernah ikut cerdas cermat Alkitab. Ada yang tim yang distri, Gebi waktu itu. Gebi anaknya Pak Jeremia Bakti. Nah, jadi ayat Alkitab yang dipegang di Alkitab distri itu kecil, Alkitab distri itu saya kasih itu distri, dengan yang Alkitab yang ditayangkan di apa namanya layar ini ya untuk LCD. Di slide-nya ya. Ya, di slide itu ternyata beda. Memang tidak berubah, tapi bergeser. Ya. Seharusnya misalnya yang di situ ayat 20 punya distri itu 21, itu aja. Ya. Nah, ternyata ada begitu. Saya cek punya saya sama dengan Alkitab yang besar. Ternyata ada Alkitab yang kecil biasanya itu yang kayaknya ada pergeseran letak ayatnya. Itu memang saya perhatikan Desri kok nggak bisa jawab itu apa namanya soal itu, padahal kan kayaknya menanyakan apa yang di Alkitab itu. Anu mah kata Desri beda dengan yang punya aku, cek kan. Dan saya pernah juga ngajar agama waktu dulu itu saya menemukan juga di Alkitab murid saya berbeda dengan Alkitab saya. Letak ayatnya seperti itu. Nah, mungkin nanti kan kalau kita memberitahukan ke orang lain Alkitab yang mana yang sekiranya tidak terjadi seperti itu. Nah, mungkin bisa memberi masukan penerbit apa seperti itu kan. Kemudian yang berikutnya mungkin sharing aja. Sharing maksudnya sharing minta pendapat juga. Jadi waktu belajar materi kuliah yang S2 sekarang itu, semester kemarin, mereka menemukan yang asal mula manusia. Nah, asal mula kayak gitu. Ternyata dikatakan di situ Afrika, Pak. Penelitiannya mereka itu Afrika. Dalam hatiku seperti ini, kok Afrika sih? Kok pikiran saya tuh kan Israel, Pak. Yahudi kah? Kayak gitu kan? Israel kah? Kan daerah sana. Nah, itu tetapi penelitian telah materi pelajarannya kemarin. Penelitian itu kan berdasarkan fosil. Penelitian orang itu berdasarkan fosil-fosil ditemukan. Lalu saya ini mulai berpikir, makanya saya bilang sharing kan. Sama seperti istri Kain kan, padahal yang dicatat di Alkitab kan Kain Habel gitu kan. Adam Hawa, Kain Habel, tapi istri Kain ada. Nah, bisa jadi mungkin orang-orang yang bukan umat pilihan Tuhan itulah yang mungkin tadi itu ya. Nah, jadi saya ibaratnya gini, menurut saya sumber pengetahuan itu tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Walaupun apa ya, artinya gini, sumber pengetahuan yang ada yang dipelajari sekarang itu sebenarnya di Alkitab sudah ada gitu, maksud saya yang saya percaya itu seperti itu. Sehingga apa yang kalau sesuatu itu kayaknya bertentangan dengan Alkitab mungkin perlu penelitian lagi. Jadi itu sebenarnya kalau saya sumbernya itu Alkitab yang benar. Nah, jadi ada kemarin ada tanda tanya, memang saya nggak menyampaikan itu karena forumnya kan berbeda forumnya. Nah, bagaimana kira-kira sharingnya mengenai hal itu? Nah, terima kasih. Ya mungkin untuk yang pertama standar untuk Indonesia memang Alkitab kita adalah Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya, yang itu sudah disusun sangat sistematis dan sangat bagus dari zaman perjanjian lama, dari zaman Orde Lama. Gitu. Jadi tokoh-tokoh teologi waktu itu sudah cukup bagus memberikan catatan-catatan dan judul-judul. Nah, kemudian mungkin memang beberapa teolog baru itu membuat sebuah sudut pandang lain dan penerjemahan lain. Misalnya ada Alkitab AVB, Auto Version
Borneo kalau nggak salah. Itu Alkitab dalam, saya tidak tahu mungkin ditulis oleh orang Malaysia atau bagaimana. Bagus juga kalau kita melihat di dalam internet itu ada Alkitab Sabda namanya, itu ada berbagai macam referensi, banyak sekali di situ. Nah, semuanya pada prinsipnya sama ya. Cuma mungkin itu tadi ada versi yang lain yang memang sedikit berbeda. Nah, kalau ayat, setahu saya pergeseran ayat itu terjadi pada versi bahasa Inggris. Kalau versi bahasa Inggris itu beberapa ayat bukan bergeser di dalam terjemahan bahasa Inggris, misalnya pasal 15 ayatnya 7, tetapi dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi ayat 8, itu memang ada gitu ya, dalam versi bahasa Inggris agak bergeser sedikit karena memang kalau dalam bahasa Indonesia kenapa bergeser, karena memang bahasa Indonesia punya sistem kesastraan yang berbeda, sehingga kalau itu disatukan mungkin akan punya pengertian yang berbeda. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya lurus begitu ya, tanpa judul awal apa, kemudian tanpa pemenggalan cerita di mana. Nah, bagi orang Indonesia itu mungkin sesuatu yang tidak mudah dipahami, sehingga cukup bijak juga sih para teolog-teolog kita zaman dulu membaginya, sehingga satu pasal itu bisa berapa item judul gitu ya. Jadi kalau mau ditanya mana yang standar, tentunya yang standar adalah yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang versi yang umum yang kita. Mungkin kalau dilihat halaman bisa beda-beda juga. Setiap terbitan itu punya halaman yang berbeda. Jadi Alkitab yang Bapak Ibu pegang dengan yang saya pegang bisa beda halaman berapa gitu. Tetapi kalau pasal-pasal dan ayat bisa sama masih. Nah, kalau berkaitan dengan sumber tadi ya, mungkin kalau kita agak sedikit konfrontasikan dengan ilmu pengetahuan, sebetulnya Alkitab dengan ilmu pengetahuan tidak pernah berseberangan, karena banyak ahli juga mencari sumber, salah satu sumber buku untuk referensi penelitian mereka berkaitan dengan arkeologi, biasanya juga banyak dari Alkitab. Nah, dulu pernah saya diskusi juga, misalnya contohnya, ini pertanyaan saya ini muncul dari saya waktu saya SD kelas 1, bukan SMP kelas 1, ketika guru saya menerangkan tentang manusia purba gitu ya. Manusia purba tertua di Indonesia namanya apa itu yang di Sangiran itu, saya lupa. Nah, gitu ya. Kemudian saya berpikir, loh, di Alkitab kan bilang manusia tertua itu namanya Adam, gitu kan? Di situ kok di sejarah disebutkan yang tertua itu adalah manusia siapa, saya lupa namanya itu ya. Mungkin Bu Agate lebih hafal. Nah, sempat saya mau diskusi, saya pikir susah ini kan, guru saya dia bukan seorang Nasrani, jadi pasti menerjemahkannya susah. Nah, bertahun-tahun saya simpan pertanyaan itu, ketika saya sudah semakin besar, pertanyaan itu saya sampaikan kepada yang bisa menjawab waktu itu, saya lupa siapa. Jadi artinya bahwa Alkitab ini yang kita tulis kemungkinan dari latar belakang yang saya bilang sastranya juga sangat berbeda-beda, termasuk kenapa kemudian contohnya Kain itu istrinya tidak disebutkan, namun memang dalam budaya-budaya orang Ibrani waktu itu dalam urutan-urutan keluarga biasanya nama perempuan tidak disebut. Gitu ya. Jadi kemungkinan besar juga Adam itu memiliki anak-anak lain selain Kain dan Habil. Jadi ada anak-anak perempuan ataupun ya tidak ditulis di dalam Alkitab, Tuhan itu juga menciptakan orang-orang lain di luar keluarga Adam dan Hawa. Cuma, nah saya senang keterangan kakak itu dibilang, yang harus kita perhatikan adalah garis keselamatan. Karena yang paling penting kan yang harus kita mengerti adalah, yang paling inti adalah bagaimana garis keselamatan ini sampai kepada Yesus itu dimulai dari seorang tokoh yang namanya Adam. Jadi karena garis keturunan secara silsilah itu dimulai dari seorang Adam, maka itulah yang paling penting untuk dituliskan. Nah, kalau kemudian dalam ilmu pengetahuan menemukan tadi ada mungkin manusia tertua itu di Afrika ya, memang secara penulisan juga Afrika juga salah satu tempat di mana penulisan Alkitab, bisa secara ilmu pengetahuan menemukan di sana manusia tertua, bisa saja terjadi. Karena kita kan banyak hal yang belum kita paham. Tetapi saya senang dengan jawaban kakak itu, dibilang Alkitab hanya menulis nama-nama
yang merupakan garis keturunan dari Juru Selamat itu. Karena memang tujuan dari penulisan buku ini adalah senternya adalah tentang keselamatan. Jadi kalau mungkin ada hal-hal yang di luar Alkitab yang tidak tertulis, bisa saja terjadi. Banyak memang yang tidak terjadi. Makanya Alkitab sampai bilang kalau semuanya itu ditulis nggak muat, gitu katanya ya Alkitab itu. Jadi itu tadi ada hal lain yang mungkin tidak tertulis berkaitan dengan nama-nama orang-orang. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin baca, ada hal-hal yang unik tentang manusia raksasa. Itu siapa? Keturunan siapa? Gitu nanti akan jadi sebuah diskusi pengetahuan yang sangat panjang memang. Tapi Alkitab tidak pernah berbohong bahwa orang-orang itu pernah ada. Cuma tidak ditulis bahwa itu keturunan siapa. Karena mungkin bagi penulis, oh itu tidak penting. Karena memang yang paling penting bagi penulis adalah bagaimana runtutan sejarah keselamatan itu nanti sampai kepada Yesus ya. Misalnya kayak siapa? Musa itu menuliskan tentang kejadian ya secara global saja gitu ya. Kira-kira begitu Bu Ibu Agate ya. Ya ini yang saya sampaikan juga merupakan diskusi yang pernah saya diskusikan juga dengan siapa saya waktu itu lupa ya, sehingga memang demikianlah, kita terbuka juga bahwa mungkin ada sudut pandang lain. Terima kasih. Ada lagi? Silahkan. Ini Mbak Megan. Iya, shalom. Shalom, suaranya kedengaran ya? Oh iya. Hanya memberi komentar 2 menit saja. Yang disampaikan Ibu Agate tadi tentang perbedaan ayat di dalam Alkitab, misalnya saya ambil contoh yang kitab yang hari-hari ini sedang saya baca, kami baca lah ya. Jadi kitab Mazmur, beberapa waktu ini saya menemukan, kan saya kadang-kadang kalau baca satu pasal atau ya saya sedang baca satu pasal gitu, saya suka ada ayat-ayat yang bagus itu meneguhkan, saya suka copy paste terus cari gambar terus bikin gambar kata-kata motivasi pakai ayat gitu. Nah, saya temukan beberapa kali itu ternyata waktu saya copy paste dari HP, karena kan ngedit dan lain sebagainya kan pakai HP. Nggak pakai Canva, kalau pakai Canva ya ada juga yang HP tapi ada laptop kan. Jadi pas saya edit gitu ternyata dia ada perbedaan ayat dengan Alkitab yang buku yang kita punya, buku memang Alkitab gitu. Jadi bukan Holy Bible yang ada di HP, aplikasi Alkitab gitu ternyata. Jadi dan tadi ketika Ibu Agate menyampaikan ada perbedaan ayat itu, saya penasaran, kepengen tahu gitu, apa yang menyebabkan perbedaan itu. Tapi jujur aja, saya buka ini kan, saya lihat di Google Play Store-nya, saya lihat aplikasi Alkitab itu, dan saya tidak menemukan. Mungkin kalau misalkan dia terjemahannya tahunnya beda, misalnya kayak Alkitab yang kan kita punya nih Alkitab lama tuh terjemahan dari LAI keluaran tahun berapa, terus ada misalnya tahun yang terbaru gitu, dia kadang-kadang memang ada perubahan kata-kata gitu ya, gitu. Tapi saya tadi ketika membuka ini aplikasi Alkitab itu tidak menemukan keterangan tahunnya berapa Alkitab itu. Jadi perbedaan ayat itu juga saya nggak menemukan alasannya kenapa, tapi memang ada itu seperti itu. Jadi contohnya kayak Mazmur 63 ada ayat berapa gitu, di Alkitab HP ini ayatnya 8, tapi ternyata di buku kita ayatnya 9, di buku Alkitab kita yang kita punya itu ayatnya 8 gitu. Nah, jadi itu terjadi seperti itu, dan itu sebabnya kenapa saya jujur aja nggak bisa jawab, tapi memang ada seperti itu. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mbak Mega. Mbak Mega ini pengajar juga. Luar biasa, Mbak Mega ini sudah ngajar Alkitab sampai di gereja HKI ya. HKI di Sampit. Jadi pendeta HKI aja diajar sama Mbak Mega. Jadi kita harus bangga punya SDM yang luar biasa ini. Beliau masih muda, sudah yang diajar sampai penatua-penatua HKI. HKI itu Huria Kristen Indonesia. Gereja Batak. Ini 12 ayat masih di Inggris. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Ada lagi? Sudah diteguhkan lagi?
Ada lagi Bapak Ibu mau didiskusikan atau sama saling bertanya? Jadi Bapak Ibu, kenapa ini juga saya sambil bicara, kenapa ini disampaikan, kenapa ini perlu dipelajari diulang ya, bukan karena ada satu pengalaman menarik. Ini sudah pendeta muda kan, pendeta itu di satu komsel dia menerangkan ini kejadian bahwa orang yang naik ke pohon ara waktu mau melihat Yesus itu namanya Bartimius. Ngotot dia dan nama Bartimius. Itu sudah pendeta itu Bapak Ibu. Ini sudah pendeta ini ngajar orang di komsel yang naik ke pohon ara untuk melihat Yesus itu namanya Bartimius. Setelah dia komsel selesai ditegur, dia baru sadar. Nah, ini kan Bapak Ibu lucu kalau begini. Ini sudah pendeta, lalu cuma satu nama saja salah. Masalahnya yang ngajar adalah pendeta, hamba Tuhan. Jadi kesalahannya nanti akan paralel kepada jemaat. Nah, kalau jemaatnya pinter ya baguslah diteliti. Kalau jemaatnya nurut-nurut, nah parah Bapak Ibu, nanti kesalahan itu akan berjalan sampai generasi berikutnya. Nah, sebab itu kayaknya sepele ya, tetapi kita perlu juga untuk melihat hal-hal semacam ini ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu nanti ngajar Wahyu pasal 24. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu. Nah, ribut kita nanti. Ada tambahan ya. Kalau Undang-Undang Dasar ada pasal namanya aturan peralihan dan aturan tambahan. Tapi kalau Alkitab kita jangan ditambah-tambah. Jangan ya, jangan ditambah-tambah. Oke Bapak Ibu, ada atau tidak? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Sebagai pengumuman Bapak Ibu, minggu depan kita akan melakukan ujian ulangan untuk semua materi yang akan yang sudah disampaikan dari season 1 pembekalan pertama sampai season 5 tentang Alkitab atau Biblika. Jadi materi-materi yang ada hanya bersifat pengulangan, tidak akan menjadi referensi kalau Bapak Ibu nilainya jelek tidak ditabiskan, bukan. Jadi hanya sebagai bagian untuk kita kembali mereview. Nah, saya akan berikan kisi-kisinya kurang lebih, artinya begini. Karena ini Bapak Ibu adalah seorang hamba calon pendeta, pejabat gereja GMK, jadi pertanyaan akan bersifat menyeluruh dari yang paling luas sampai yang berkaitan dengan gereja kita. Yang pertama adalah, yang pasti ditanyakan adalah Bapak Ibu harus tahu peraturan perundangan di Indonesia yang menyebutkan tentang kebebasan beragama di Indonesia. Bapak Ibu harus tahu. Di mana itu? Ya. Dari pembukaan undang-undang alinea berapa? Pasal 29. Ya, itu pasalnya di dalam undang-undang. Jadi pembukaannya. Yang ditanya tadi apa? Ya, peraturan perundangan yang menjadi payung hukum bagi kebebasan beragama di Indonesia. Bapak Ibu harus tahu ya. Jangan sampai tidak tahu itu. Kemudian Bapak Ibu harus tahu berkaitan dengan lebih menyempit lagi berkaitan dengan organisasi kita. Ya, kemarin kan ada organisasi. Jadi contohnya misalnya Bapak Ibu jangan sampai tidak tahu singkatan JKI itu apa. Ya, jauh-jauh kita bicara ini dan itu sudah wahyu tingkat tinggi nggak tahu singkatan JKI itu apa. Bapak Ibu singkatan JKI apa? Karena ada beberapa gereja yang menggunakan singkatan yang sama. Bapak Ibu singkatan JKI itu apa sih? Jemaat Kristen Indonesia. Ya, terima kasih. Bukan jemaat Kristus. Jadi ada gereja namanya GJKI, Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan salah menulisnya, jangan Jemaat Kristus Indonesia tapi Jemaat Kristen Indonesia, JKI ya. Jangan gambar logonya ya Mas. Enggak usah logonya. Nah, logonya JKI apa Bapak Ibu? Ayo. Logonya JKI apa? Suruh gambar apa suruh mengartikan itu? Nah, itu kan berkaitan dengan tata kelola JKI. Jadi ya paling tidak Bapak Ibu tahulah JKI singkatannya. Jadi kalau ditanya orang, GMK juga itu ada loh, Gereja Murid Kristus. Ya, itu pelajarannya dari Pastor Is. Jadi Gereja Murid Kristus Bandung juga ada namanya. ya, Tapi enggak ada. GMK. Nanti jangan-jangan Bapak Ibu nggak tahu juga singkatan GMK apa. Kangetan nih, karena pendeta GMK nggak tahu singkatan. Dan sampai gereja metodis. Ya.
Karena memang GMK itu selain JKI kita ada juga gereja yang memakai nama GMK, Bapak Ibu. Dulu waktu perencanaan nama gereja sempat mau menggunakan kata DOC, tapi DOC juga ada yang menggunakan kata DOC. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih Indonesia katanya. Ya wis, nggak apa-apa. Tapi harus tahu ya Bapak Ibu ya. Ya pasti yang itu yang umum, kemudian makin menyempit berkaitan dengan anggaran dasar JKI. Wah, mungkin tidak terlalu banyak lah. Hanya itu saja. Terus berkaitan dengan yang lebih mendalam lagi, visi dan misi GMK, pasti Bapak Ibu harus mengerti betul. Bedakan ya Bapak Ibu, jangan sekali lagi Bapak Ibu tidak tahu bedanya visi dan misi. Yang visi ditulis misi, yang misi ditulis visi, nanti keliru. Ya, kemarin sudah diajar Pak Yusak. Visi dan misi GMK apa saja Bapak Ibu ya. Terus berikutnya nanti berkaitan dengan pelajaran dari Pastor Is, di sini Pastor ada dengan tentang penata layanan dan organisasi. Nah, ini materinya beliau begitu detail dan lengkap. Bapak Ibu bisa pelajari ulang, silahkan. Dan berikutnya tentang komitmen. Ya, komitmen itu bahasa Yunaninya apa? Kemarin kata. Terus berikutnya itu yang bersifat, terus pelajaran Ibu Trubus berkaitan dengan etika pelayanan, dan yang terakhir ada tentang Alkitab. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaannya nanti akan bersifat bukan pilihan ganda, tapi lebih bersifat gini, menurut saudara. Jadi kalau menurut saudara, artinya walaupun di situ saudara pegang Google, saudara tidak akan bisa mencari jawabannya dari Google, karena menurut saudara. Jadi contohnya apa ya? Menurut saudara, siapakah, ini contoh pengetahuan, siapakah nabi yang gitu misalnya ya, bukan gini, siapakah hakim yang mempunyai anak 40 gitu. Menurut saudara Otniel atau siapa begitu. Jadi menurut saudara bagaimana? Jangan sampai keliru. Karena yang ditanya adalah orang-orang pinter, jadi kita akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sekedar menjurus kepada jawaban yang sudah pasti, tetapi Bapak Ibu harus bisa menguraikan. Tapi sekali lagi, jenis penilaiannya bukan untuk menentukan siapa yang terbaik di sini, tetapi hanya sekedar menjadi pengulangan saja. Karena saya tahu Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, diberkati Tuhan. Terus kalau jelek gimana nilainya? Ya nggak apa-apa, belajar lagi. Silakan. Oke Bapak Ibu, jelas ya kisi-kisinya. Nanti soal itu akan diberikan dalam bentuk namanya Google Form. Ya, kita menggunakan teknologi. Jadi Bapak Ibu harus pegang HP untuk menerima link dari Google Form itu, dan Bapak Ibu isi baik-baik, dan kemudian nanti terakhir kali ada kata kirim. Tidak akan bisa terkirim kalau Bapak Ibu tidak mengisi gitu. Jadi jangan ada istilah pas nggak ngerti, jangan, harus diisi gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak diisi nanti tidak bisa terkirim ulang. Jadi begitu Bapak Ibu mengirim, nanti akan langsung kembali kepada saya. Jadi waktu yang akan diberikan kurang lebih 2 jam. Jumlah pertanyaan Bapak Ibu berapa? Ya mungkin tidak banyak, hanya sekitar 40 soal saja. Oh iya. 40 soal. Mungkin saya tidak tahu, kan ini belum didiskusikan. Ya. Apa enggak 80? Banyak itu 40 itu banyak tuh. Apalagi uraian gitu supaya makin mantap. Ya. Jika ada pilihan ganda kayak ulangan akhir semester masih enak. Atau 500 soal dalam waktu 2 jam pilihan ganda. Oke, terima kasih Bapak, itu hanya intermezzo saja karena pertanyaan nanti masih akan banyak didiskusikan jumlah dan isiannya apa saja. Saya hanya bagian kisi-kisinya saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesetiaannya. Sudah bersama-sama dari awal bulan September ini sampai akhir bulan September, dan kita akan masuk ke etapa terakhir dan nanti akan Bapak Ibu ditabiskan.
berdoa supaya Bapak Ibu tetap sehat, Dan tidak banjir. tidak banjir. Dan nanti untuk informasi berikutnya bagaimana teknis untuk pentabisan, kita akan menunggu dari panitia ini, dari Pak Lius nanti bagaimana. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta Ibu Tina Go, boleh berdoa untuk kita semua. Monggo Bu, mari. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan saat ini yang telah kami belajar dan sharing bersama di dalam firman-Mu, sehingga apapun yang kami dapatkan semakin menguatkan di dalam iman, dan terus kami belajar bersama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Saudara Thomas yang sudah membagikan yang Tuhan percayakan baginya, ialah hikmat yang daripada Allah Bapa Surgawi terus menjadi hal yang luar biasa di dalam dirinya. Berkati kami semua yang ada ya Tuhan Yesus, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus Terima kasih, memberkati. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom Oke, semuanya. selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa minggu Tuhan depan memberkati. kembali. Terima kasih Ada- Pak Yustianto. Terima kasih semua. Ada pengumuman? Sama Yanto. Terima kasih Kak Thomas. Salam Oke, sehat. terima kasih. Jangan Tuhan lupa berkati. tanggal 5 hari Rabu. Ingatkan ya. Khususnya yang bertugas ya. Ya, Rabu depan. Gitu pakai TV Ya. sampai. Baru Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam selamat malam. Oke, Shalom. Tuhan berkati. Dulu nah ini Terima kasih Pak Thomas. Ibu. ini pertemuan terakhir jadi foto dulu. Oh ya? Mau foto